Hello guys, kembali lagi dengan tutorial, dan di video kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya menggunakan Adobe Premiere. Untuk pemula, jadi video ini ditujukan untuk kalian yang baru aja pertama kali memakai software editing Adobe Premiere. Ini jadi jangan khawatir. Di sini kita bakalan benar-benar bahas secara step by step. Nah, aku sendiri menggunakan Adobe Premiere. Kalau misalnya akan memakai versi yang lebih lama atau lebih baru, jangan khawatir karena semua tampilan menunya tuh rata-rata hampir sama guys. Jadi di video ini kita bakal belajar hal-hal yang sangat simpel, tapi bakalan bisa membuat video kalian itu yang bahkan keren, upload di YouTube, bahkan semakin kelihatan profesional guys ya. Jadi kita akan belajar yang basic aja, yaitu cara import video, cut video, text layer, setting audio tersebut. Jadi langsung aja kita bahkan mulai. Kita mesti buat project baru dengan cara file new dan project, tambahkan kasih nama file kita, lalu kita di location, bahkan kita setting. Inilah tempat dimana file-file bahkan tersimpan di aku. Kliknya di desktop, aku mau simpan di desktop aja. Select folder, lalu kita klik OK. Nah, ini dia tampilannya Adobe Premiere. Adalah seperti ini. Ini adalah yang bakal kalian lihat sehari-hari kalau misalnya kalian tuh ngedit ya guys. Di sini sendiri ada banyak sekali settingan learning, assembly, editing, color, audio, effect, dan lain-lain. Biasanya tuh setauku defaultnya tuh di editing, cuman kalau aku sendiri sih lebih prefer untuk yang efek ya, karena kalau misalnya pakai yang efek itu kita bakal bisa lihat tab efeknya tuh di sini. Aku sih lebih suka pakai efek, tapi itu terserah kalian. Nah, jadi step pertama sebelum kita mulai ngedit, kita tuh harus import videonya ke Adobe Premiere dengan cara klik file lalu import, atau kalau aku sukanya biar lebih cepat pakai Ctrl+I. Lalu kita bisa lihat ya, di sini video kita yang mau masukin, kita tinggal double klik aja. Nah, kalau misalnya proses importing videonya itu memakan waktu yang cukup lama, jangan khawatir, karena memang di Adobe Premiere itu semakin besar file yang mau kalian import, bakalan lama juga ya. Jadi itu sih normal, dan juga tergantung oleh spek komputer kalian. Kalau misalnya spek kalian tinggi, seharusnya sih nggak masalah. Jadi kalau misalkan pakai Adobe Premiere dan spek kalian itu agak rendah, jangan emosi ya guys, karena emang software editing Adobe Premiere ini membutuhkan proses komputer yang cukup lumayan banyak. Jadi kadang-kadang memang prosesnya itu agak lama. Oke, jadi project ini kita bisa lihat kedua file yang udah kita import tadi. Lalu kita sekarang harus masukkan ini ke Sikuan. Jadi Sikuan ini ada tempat dimana kita tuh bakalan melakukan proses editingnya. Jadi caranya cukup mudah. Kalian bisa tinggal klik lalu drag ke sini satu persatu, atau kalau misalnya mau cepat, kita tinggal highlight dua-duanya menggunakan klik kiri, ditahan, lalu di drag racing. Nah, review kita udah masuk dan ditampilkan sebelah kiri sini guys ya.
Jadi yang V3, V2, V1 itu menandakan layer video, sedangkan yang A1, A2, dan A3 itu menandakan layer audio. Jadi kalau misalnya di layar audionya itu kosong, seperti contoh video kedua ini, artinya file ini tidak ada audio. Sedangkan yang ini kita bisa lihat ada satu file audionya. Nah, kita bakalan lihat aja dulu cuplikan yang pertama ini. Jadi tadi tuh caranya untuk mengplay dan pause videonya ini dengan cara klik spasi. Dengan klik spasi kalian bisa lihat yang highlighter biru-biru ini jalan. Ini menunjukkan di mana timeline video yang sedang kita tonton sekarang. Selanjutnya, kalau misalnya kita tuh mau menghapus file video audionya, jadi kalau misalnya kita tidak mau ada audio video ini, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik file tersebut, lalu klik kanan, lalu kita unlink terlebih dahulu. Jadi biar layar audio dan video ini terpisah guys ya. Karena kalau misalnya tidak terpisah lalu kalian delete dua-duanya, maka akan hilang. Jadi kita bakal klik yang di audionya, lalu kita klik delete. Nah, jadi sekarang cuman ada videonya doang ya. Udah, kalau misalnya akan melakukan sebuah kesalahan, jangan khawatir. Kalian bisa undo dengan cara Ctrl Z, filenya kembali lagi. Nah, sekarang kalau misalnya mau membesarkan atau mengecilkan audio, kalian bisa klik di audionya, lalu kalian pergi ke efek kontrol di sebelah kiri sini. Lalu di level ini adalah tempat di mana kita mengatur volumenya. Tambahkan, matiin dulu toggle animation, lalu kita klik panahnya. Habis ini kan bisa mengatur suaranya seberapa. Kalau misalnya minus berarti suaranya semakin kecil ya guys. Ini minus 43, udah hampir tidak kedengaran lagi. Sedangkan kalau 6 suaranya besar sekali guys. Nah, kalau misalnya menurut kalian 6 itu kurang besar, ada solusinya. Jadi kita tinggal pergi ke efek di sebelah kanan ini, di tab yang efek kita klik, kita cari di View Effect, kita cari volume. Nah, kita klik lalu kita drag ke audio filenya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini audio efek yang levelnya keluar satu lagi. Dan kalau misalnya kalian tambahin 6, itu berarti sekarang ini suaranya bahkan keras sekali. Oke, cuman karena aku enggak pakai audio, kita bakal hapus aja dengan cara klik delete, cuman video doang ya guys. Next, caranya untuk cutting video. Bagaimana caranya untuk cut video? Kalian jadi misalnya kalian setelah preview di sini, lalu kalian tidak mau bagian yang ini. Nah, kita tuh bisa zoom in dan zoom out terlebih dahulu guys ya. Dengan cara klik tombol minus atau plus di keyboard kalian untuk belum zoom out dan zoom in. Dan jadi misalnya kita mau cut yang bagian ini, kalau misalkan mau cut, aku saranin kalian tuh zoom in ya, jadi biar lebih detail. Nah, jadi misalnya kita mau jilid yang bagian ini, kita mau cut, tambahkan kita bakal mencet tombol C di keyboard, mengeluarkan razor tool, lalu kita bakalan cut di sini,
lalu sampai mana bagian yang mau kita cut. Misalnya aku mau sampai sini, kita klik C lagi, lalu kita bakalan klik V, kita pilih ini tadi yang udah kita cut, lalu kita bakalan delete. Nah, jadi sekarang udah bagian itu udah kepotong, jadi sekarang filenya seperti ini. Nah, tapi karena di sini itu bolong, bakalan hitam doang lainnya, jadi kita mesti gabungin file ini. Caranya mudah, klik di bagian yang kosong tadi, pastikan file sudah menggunakan selection tool, lalu kita klik kanan, lalu reply, delete. Nah, jadi sekarang filenya itu udah menjadi satu lagi ya guys, udah kita cut. Oke, next kita bakalan belajar caranya untuk memposisikan video kita, caranya untuk mengubah posisi. Nah, jadi bisa kalian lihat ada yang file keduaku ini, shootnya keren sekali guys ya. Cuman kita bisa lihat di sini banyak sekali hitam-hitamnya. Berarti ini artinya filenya ini ukuran resolusinya tidak sama dengan resolusi sikon sekitar. Tapi jangan khawatir, kita bisa tinggal besarin aja videonya dengan cara kita klik file ini, lalu kita pergi ke efek. Lalu untuk cara membesarkan videonya itu adalah di skill. Kali ini kita bisa klik, atau kalian bisa pakai tanda panah ini biar lebih detail, atau bisa klik untuk ganti videonya, misalnya ke size-nya 200. Nah, jadi sekarang bahkan udah full screen lagi, tidak masalah. Lalu untuk position ini itu untuk mengganti posisinya, jadi misalnya position menyentuh kalian, ganti ke sini yang bagian kiri untuk horizontal, rangkaian yang inbox vertikal. Tetapi karena kita tidak mau mengubah posisinya, misalnya kan posisinya seperti ini, kalau mau reset ke default tinggal pakai tanda panah ini aja. Nah, kembali semula. Oke, jadi sekarang semua file videonya udah benar semua, size-nya udah sama. Selanjutnya kita bakal belajar cara untuk masukin audio. Jadi cara untuk masukin audio sama seperti tadi. Bagaimana caranya kita impor video, yaitu dengan klik Ctrl plus key, lalu kita cari file audio kita. Aku udah ada file mp3 ini, kita tinggal double klik, lalu filenya bahkan masuk di sebelah sini yang gambar wave nih. Artinya file audio yang lalu kita tinggal drag aja dan kita masukin ke mana yang mau kita mau ya. Kalau aku masukin dari awal deh. Nah, kalau misalnya di sini ini file audionya nih panjang sekali, jadi kita bakalan potong. Kita bakalan samain dengan panjang durasi video kita. Jadi kita bakalan pencet razor tool dengan cara C atau tombol apa ke simbol ini. Lalu kita bakalan pergi ke sini, kita bakalan klik, lalu kita klik V, klik yang sisanya tadi ini yang tidak mau kita pakai, lalu kita delete. Nah, jadi sering saya lihat ya, sekarang durasi audio dan videonya udah sama lagi. Oke.